Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang adik-adik sekalian. Walaupun di hari yang panas ini, mari kita sebelum masuk pada bimbingan pasukan kita pada hari ini dengan tema insomnia. Perkenalkan dulu nama saya Amriza Eka Putra. Nah, jadi kalian bisa panggil saya Amriza. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materinya, kami ingin bertanya kepada adik-adik kalian. Siapa nih yang saat tidur malam kemarin ada yang nggak terasa waktunya sudah pagi? Tidurnya nyenyak. Kalau ada boleh mungkin angkat tangan. Apa? Baik juga ya. Selain itu kalau ada yang tidurnya biasa kebangun-bangun jadi susah tidur, kebetulan bagaimana? Ada? Apa? Ada. Banyak laki-laki. Nah, semua yang kita rasakan pada malam itu sebenarnya disebut dengan insomnia atau kesulitan tidur. Nah, jadi kita masuk pada pengertian insomnia, yang dimana istilah insomnia walaupun dia terdengar keren dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya adalah sebuah masalah. Nah, insomnia adalah gangguan tidur di mana seorang mengalami kesulitan untuk memulai tidur, atau di mana seorang mengalami kesulitan untuk mempertahankan tidur, sering bangun, atau bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi. Teman-teman di sini paling kesulitan tidur ya? Ya. Nah, dan juga bukan berarti susah tidur itu dia langsung disebut insomnia ya. Karena insomnia ini dia proses berulang dan terus menerus. Nah, misalnya dalam sepekan adik sekalian itu mengalami kesulitan tidur setidaknya 3 kali dalam sepekan. Ada yang merasakannya? Ya. Waduh. Nah, dampaknya apa? Yang kita rasakan dampak di keesokan harinya seperti kelelahan, pas masuk di kelas itu ada yang pas mata pelajaran diberikan tidak masuk di kepala. Nah, ada juga yang moodnya jelek pas masuk di dalam kelas. Ada yang merasakan begitu? Ada. Kebanyakan beda perempuan, tapi kalau laki-laki juga kalau misalnya dikorek sedikit biasa emosian. Betul. Oke, lanjut. Nah, pada insomnia ini dia ada banyak penyebab yang bisa kita rasakan. Yang pertama the biggest seperti main HP, laptop, nonton YouTube, scroll TikTok. Kayak ini kegiatan yang kalian lakukan di malam hari ya. Nah, dari efek main HP, laptop dan juga komputer biasa sinar biru dari layar tersebut memerintah otak kalian untuk tetap waspada seperti pada siang hari. Jadi mata itu terus terjaga. Akhirnya kita lupa waktu sampai scroll tanpa melihat jam tidur. Yang kedua ada faktor psikologis, stres dan pikiran. Nah, kalian sekarang kan sudah kelas 8 ya? Ayo. Belum naik kelas 8? Sedikit lagi ya. Nah, di kelas 7 sekarang ada yang sudah stres tentang PR atau tugas. faktor dalam
kita untuk tidur di malam harinya. Masalahnya ada juga yang masalah dengan teman. Ada nggak di dalam kelas ini? Ada. Ada. Seperti apa itu? Waduh. Ada juga yang biasa dimarahi orang tua. Hanya begitu. Sampai kita melampiaskan kepada handphone atau aktivitas lainnya. Nah, juga adanya kebiasaan buruk sebelum tidur, seperti makan besar atau ngemil sebelum tidur nih. Ada juga yang minum minuman berkafein tanpa sadar seperti es teh manis, soda, energi. Memang begini, tapi tarik. Nah, ini semua menjadi penyebab kita untuk kesulitan tidur di malam harinya. Dan jika ini terus menerus mengulang, nah kita sudah didiagnosis sudah kena yang namanya insomnia. Nah, selain dari penyebab ini, nah selain dari penyebab-penyebab yang ada di atas ini, apakah ada lagi penyebab lain yang membuat kalian susah tidur? Maka diangkat tangan untuk susah tidur. Ya. Apa? Susah tidur. Selain dari penyebab di atas ini. Ya, betul juga. Oke. Mati lampu. Yang lainnya? Panasan. Oke. Kita lanjut. Nah, dampaknya apa dari penyebab tidur tersebut? Yang pertama ke fisik. Kita jadi gampang sakit karena imun kita menurun. Gimana? Karena kita sering begadang, jadi imun kita itu menurun. Karena otak merancang mata kita selalu waspada seperti di siang hari. Yang dimana penyebabnya seperti main handphone di malam hari secara terus-menerus tanpa memperhatikan waktu. Artinya juga ada sering pusing, berat badan naik atau turun drastis. Adakah di sini yang mengalaminya? Ada ya, nanti hanya begadang biasa ini. Yang kedua ke akademik, susah konsentrasi saat guru menjelaskan. Benar. Gampang lupa materi. Nilai turun sampai tiduran di kelas. Ada yang sampai dimarah gurunya sih karena ketiduran dalam kelas. Yang ketiga ada mental dan sosial, di mana emosi kita tidak stabil. Saya bilang ada emosi tadi sore, tadi bilang pasengnya, jadi emosi tidak stabil. Tempat ada bahaya panjangnya, di mana jika terus menerus bisa memicu bisa berlebih. Depresi, sudah ada yang merasakan depresi. Kayaknya ada merasakan itu depresi. Kami merasakan aktivitas. Selain dari dampak yang sudah kita rasakan, ada pun beberapa solusi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi yang namanya insomnia. Yang pertama itu ada aturan dengan digital sunset, yang dimana kita mematikan handphone minimal 1 jam sebelum tidur. Dengan mematikan handphone, kita bisa merilekskan kembali otak kita supaya tidak siaga seperti di siang hari. Nah, dengan mengganti baca buku cetak atau e-book, mengobrol santai sama orang tua atau mendengarkan musik dengan suara yang lembut. Ada di sini yang melakukannya? Ada saya.
kan kita itu bukan buat main game, gimana kita harus lampu buat ruangan senyaman mungkin sampai relax gitu. Intinya ada kita harus membuat jadwal tidur yang tetap, dimana mencoba tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari sampai ini mengulang terus menerus. Nah seperti yang adik-adik lakukan setiap hari karena masuk sekolah kan, ya itu sudah harus di sekolah. Dan masuk pada solusi ketiga itu dengan jadwal tidur tetap. Nah yang keempat adalah perhatikan makanan. Nah seperti penyebab yang tadi saya jelaskan, ada solusinya di mana memperhatikan makanan yang kita makan sebelum tidur. Jadi jangan makan berat, makan 2 jam sebelum tidur, kurangi minuman manis, soda. Setelah jam 6 sore dan minum air putih atau hangat itu lebih baik. Banyak yang melakukannya. Itu sebabnya lain. Nah, jadi dari yang saya jelaskan sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait insomnia? Jelaskan pada hari ini. Ada yang ditanyakan atau ada yang ingin dibahas? Atau mungkin pendapat kalian tentang insomnia seperti apa? Bangun tidur apa saja aktivitasnya? Karena di sini setiap orang pasti berbeda-beda aktivitasnya. Ada lagi? Main FF tidur. Oh ya. Yang lain? Sama kayak ada beberapa orang yang insomnia yang kayak itu kayak membanggakan hal itu. Di sini sudah berapa orang yang merasakan insomnia? Ada banyak ketangan. Jawab pertanyaan dari bawah. Apakah insomnia itu benar atau tidak? Soalnya ada beberapa orang kayak Isa tidur jam 12 malam kemarin. Ya. Oh, ada itu. Soalnya kan. Ya, betul seperti yang dikatakan sebelumnya. Isa, Tiara. Anissa. Nah, memang di atas jam 12 itu mungkin bagi umur kalian memang seperti hal yang keren, tapi sebenarnya itu bukan hal yang keren karena sudah dari namanya saja ini adalah sebuah masalah. Bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga teman-teman di kelas yang biasanya menjelaskan dengan baik ada yang tidur. Jadi penjelasan apa lagi? Kalau diri sendiri sudah pasti banyak yang tertinggal, tugas paling dan berhenti. Betul? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kayaknya tidak ya. Nah, jadi kesimpulan dari insomnia ini bukanlah sebuah masalah yang sepele. Ini adalah alarm bahaya bagi tubuh kita ya, dan juga pikiran sedang tidak baik saja. Nah, tidur yang cukup itu dianjurkan bagi anak-anak usia kalian dan juga anak yang masuk pada ranah remaja dewasa itu 8 sampai 10 jam. Itu adalah indikator terbaik untuk masa depan. Jadi kalau kalian sudah mencoba istirahat dan masuk bisa tidur selama lebih dari 2 minggu berturut-turut secara terus-menerus, itu sangat mengganggu pembelajaran kalian di kelas dan juga ada guru yang melaporkan. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir dan jika ada yang ceritakan mungkin bisa ceritakan ke orang tua, teman ataupun bisa datang ke ruang PK yang ada di lantai 2. Nah, dan ingat baik-baik bahwa istirahat itu sangatlah penting. Jangan sampai handphone yang kita pegang saat ini bisa menjadi perusak hidup kita di masa depan. Karena tidur yang baik itu adalah investasi bagi kita di masa depan. Oke.
saya apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Karena dari kita ini oleh sudah siang hari. Bagaimana kalau kita main game? Game ini simple. Siap main game? Ya. Nah, nama game ini adalah cuaca dan gerakan. Kalian pernah dengar? Nah, jadi cuaca itu seperti penanda. Jika saya mengatakan panas, gerakannya seperti mengepaskan tangan seperti ini. Ketika hujan, kita ini suara hujan. Dari angin kita menggerakkan tangan di samping. Kita katakan petir. Tangan dan diakhiri dengan kata dor. Dan yang terakhir itu kata pelangi. Nah, kalian sementara duduk langsung berdiri dan begini. Oke, paham? Hujan. Panas. Angin kencang. Pelangi. Dari sana percobaan ya, semakin cepat ini. Ada yang ketinggalan terus salah. Ada hukumannya. Tenang aja, hukumannya tidak ada juga. Tidak berat. Kita voting kan? Hukuman atau tidak? Pakai hukuman tidak katakan pakai. Oke, pakai dulu. Sedia, fokus. Panas. Hujan.
Pfizer pintar. Tidak tempat kota. Memang belum kalah. Jawabannya nanti di video selanjutnya. Penunggunya begitu. Kawan sini kawan. Kawan sini kawan. Oke, jadi siapa yang cepat mengantar? Biarkan kawan kita.
Basicnya gampang sakit. Kayak gini tuh kalau kita gini udah nggak makan sendiri ya, langsung tidur. Kasih tahu ya Allah. Bajumu dari tadi tuh saya lempar ke keluar ini. Hai Bapak.
Oke, teman-teman.
Aku lihat Fajar. Astagfirullah. Zoom tadi. Kita bagusin di sini. Diam. Ayo, diam. Empat kelompok dan juga pemberian materi kita sudah selesai. Maka dari saya ada ingin menanyakan mengenai insomnia. Sudah paham apa itu insomnia? Insomnia adalah ketika kita dimulai kesusahan untuk tidur ketika waktu malam atau bangun-bangun saat malam. Bangun-bangun waktu malam, apakah itu penyebabnya? Apa itu? Apa penyebabnya? Bisa stres, depresi, atau sampai tengah malam. Betul tidak? Oh. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Cara Insomnia itu mengatasinya apa? Ada yang lain? Ada. ada insomnia. Iya. Apa? Cara mengatasinya apa saja cara yang ingat? Ayo, mematikan HP, tidak memain HP 1 jam sebelum tidur. Oke. Ada lagi? Tidak makan berat 2 jam sebelum tidur. Ada lagi? Baca buku 30 menit sebelum tidur. Boleh. Baca buku 30 menit sebelum tidur itu apa? Hah? Baca buku 30 menit sebelum tidur. Ada yang tahu? Apa? Kenapa mengatakan 30 menit sebelum tidur? Itu penyebabnya atau gimana? Betul sekali solusi. Kenapa mesti membaca 30 menit? Anda dapat menaikkan pandangan mata yang waspada saat pagi hari atau siang hari. Ulang. Agar merilekskan pandangan mata Atau pemikiran. yang selalu terjaga pada siang hari. Oke, saya tanya lagi sekali. Apa pengertian insomnia? Gangguan tidak apa? Gangguan tidur, gangguan apa? Gangguan apa? Kun. Apa gangguan apa? Gangguan kun. Tidur. Ada nggak tahu nggak? Kun betul, di mental. Yang terjadi pada kalangan masyarakat atau remaja. Kira-kira contohnya apa? Sudah tadi teman-temannya. Pak. Mengantuk di kelas. Oke. Mengantuk di kelas. Fundamental itu apa? Fundamental dulu. Ada yang tahu? Fundamental itu apa? Ada? Irsyad apa itu Irsyad? Fundamental. Fundamental ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Kenapa tidak tahu? Padahal sering kalian melakukan Maka fundamental yang sering terjadi pada kalangan remaja. Kira-kira apa? Rehan, apa kau tahu? Apa itu fundamental? Mental itu apa? Kayak mentalnya kita itu jadi turun drastis. Betul tidak itu? Tidak. Coba pertanyaan mahasiswa belakang, betul tidak itu? Betul sih kak. Kadea, menurut Kadea. Coba bertanya kakak mahasiswa belakang fundamental itu Kadea betul apa? nggak? Apa tadi Rehan? Mental menurun. Mental kan menurun. Kamu cewek,
Apa? Apa? Yang ada di benaknya kalian apa sih itu insomnia yang terjadi pada kalangan masyarakat, kalangan remaja? Kenapa mesti terjadi pada kalangan masyarakat? Kenapa bukan di usia tua? Kenapa di kalangan masyarakat? Hal yang terjadi Pak. Kamu? Hah? Nggak boleh ketawa. Saya tunjuk ya, nanti. Oke? Kamu jawab dulu. Kenapa mesti terjadi di kalangan remaja? Kenapa bukan orang tua? Padahal biasanya orang tua biasanya begadang. Kalau misalnya siang dia begadang dari apa tidak anaknya. Tapi kenapa bukan dia yang kena? Lebih banyak remaja. Berarti lebih fokus pembelajaran. Lebih fokus pembelajaran sehingga dia susah tidur. Susah tidur. Biasa terjadi pada kalangan remaja, umumnya kalangan yang lain kan? Jawabannya kurang tepat, hampir tepat tapi kurang tepat. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada. Ayo di atas ada penyebab insomnia pada remaja, kira-kira apa? Ada tadi main HP, laptop. Terus kalau misalnya bermain gadget lama, kira-kira penyebabnya apa? Yang tadi dia bilang temannya main game, chat sama teman-temannya, gosip dengan teman-temannya, apalagi dia tidur. Biasanya kalau misalnya malam itu kebanyakan orang main gadget ya, karena biasa kalau misalnya kita nongkrong dengan teman-teman biasanya kita mau tidur, tapi kalau sudah sampai di tempat tidur kita buka HP itu susah tidur. Kira-kira gangguannya apa? Kayak tadi itu insomnia itu, ya kan? Apalagi faktor. Ini ada faktor ini, faktor psikologis. Bagaimana gerakan bagaimana beban pikiran karena PR menumpuk. Kalau misalnya kalian punya PR, kalau misalnya kalian punya PR, contohnya nih kalian punya PR, susah tidur tidak? Kenapa? Padahal besok bisa bertemu dengan temannya untuk mengerjakan sama-sama di kelas. Kenapa masih tidak bisa? Sudah mepet. Misalnya sudah mepet, mau diperiksa sama gurunya di sekolah. Nah itu sebenarnya faktor ya, faktor psikologi yang disampaikan oleh teman karena katanya mepet. Betul tidak sih kakak-kakak? Betul tidak? Apa tadi jawabannya? Apa tadi jawabannya? Karena mepet. Karena mepet. Apakah itu faktor penyebabnya? Enggak. Ya, bukan ya. Bukan. Kira apa jawabannya kakak? Kira apa yang Biasa, tepat faktor penyebabnya? Karena malas. Pertamanya. Malas. Kedua, Kesulitan dalam memulai suatu pertama malas. Kedua, kesulitan untuk mulai belajar. Yang ketiga, misalnya dia kurang paham terkait tentang materi yang diberikan kepada gurunya. Karena kenapa kalau di sekolah cuma bermain? Ya kan? Kalian cuma bermain. Sama dengan tadi saya perhatikan. Ketika kalian diberikan soal pada gurunya yang tadi kan yang berlangsung, kalian cuma mondar-mandir saja. Ya kan, cuma beberapa orang yang mengerjakan soal tersebut. Apa kalian paham yang diberikan tadi? Yang KPD-nya? Paham? Angkat tangan yang paham.
Oke. Yang paham tadi apa yang kalian kerjakan? Isi kata yang berarti melengkapi kata yang kurang. Terus apa lagi? Terus ada juga begini itu ada macam-macam. Salah satunya itu Coba angkat tangan yang paham. Siapa? Abian. Coba Abian. Yang kembali aku bilang Abian. KPD yang berikan kepada kakak tadi. Kamu paham kan? Apa lagi? Baik. Nah itu kan kalian cuma pura-pura paham, ternyata kalian tidak paham. Sebenarnya jangan kalian jangan kalian bilang saya paham so tadi begitu kita tunjuk kalian bilang tidak paham. Lebih baik kalian diam saja, tidak usah pura-pura paham. Ya, oke, lanjutkan mahasiswa. Oke. Seperti yang dijelaskan. Manis apa yang tidak kalian pahami dari PPT di atas dan juga LKPD yang saya berikan. Ya. Semuanya. Nomor 2. Tapi di sini ada jawabannya. Tipe ya. ya soalnya kan kita kapan Sini nomor 2. Soalnya malah dikatakan mengalami insomnia jika gangguan ini terjadi minimal. Malam. oh bukan itu loh yang iya hormon itu loh Pak yang BG itu iya Pak Apa yang kamu ketahui tentang hormon? Ada yang tahu apa itu hormon? Aduh, tidak tahu. Ada lagi yang dipahami. Atau dampaknya untuk penyebab insomnia. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan. ada di nomor 5 bagian esai habis itu ada juga di bagian PG pokoknya nomor 5 itu aku suka untuk inian maksudnya harus dijawab di sini jawaban kami terus habis itu kami tanya juga kakak ini maksudnya gimana Oke, di sini sebenarnya terjadi ada yang tahu kok di sini mana harusnya di minimal satu yang sebelum apa kata kurung mengenai CPI itu terapi sebelum tidur gimana ada aturan kita matikan ada video itu yang belum saya dapat jelaskan tadi ya. Nah itulah kenapa pada bagian solusi saya menanyakan sudah dipahami apa yang ditanyakan. Nah semua itu menjawab sudah paham. Oke. Jadi maaf. Ada lagi? yang C apa itu yang lengkapi tadi itu Pak yang C apa lagi lengkap Itu adalah salah satu jalan insomnia. Insomnia adalah solusi. Dia masih pada ada mekanisme menggunakan HP atau jam sebelum tidur.
Sudah lama lagi. Jadi masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Masalah yang sepele, ini adalah salah nampak bisa membuat itu sedang dalam saya bisa PT saja. Dan saya tekankan lagi tidur yang baik itu 8 sampai 9 dari bina. Baiknya adalah dia mau lihat kita kemana aja sama. Dan kita sudah nanti ke dewasa. Karena juga sudah ada yang ditanyakan, materi kita juga sudah selesai. Materi hari ini pembelajaran itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pulang ya, belum jam 2 toh.